Salam sepak bola, salam sehat dan salam sejahtera kepada teman-teman netizen yang merupakan viewers, subscribers dan juga supporters dari channel YouTube Triple B, channel YouTube Bola Bung Binder. Saya membuat video ini khusus bagi para penggemar Arsenal dan juga bagi para penggemar Tottenham Hotspur. Walaupun dari segi jumlah ataupun kuantitas memang kita tahu bahwa fans dari Arsenal jauh lebih banyak daripada Tottenham Hotspur yang saya ketahui di Indonesia. Oke, jadi memang ketika saya ingin membuat video ini, saya juga mempertimbangkan segala aspek dari segi teknis dan juga dari segi non-teknis untuk bisa menganalisa pertandingan antara Tottenham Hotspur versus Arsenal yang dimenangkan oleh Tottenham Hotspur dengan skor 2-0. Ini adalah North London Derby dan yang saya ikuti Arsenal sejak tahun 1989 bahwa Arsenal dalam setiap gamenya lawan Tottenham Hotspur akan melakukan persiapan ekstra atau extra preparation karena ini adalah sebuah pertandingan besar bagi Arsenal, sama juga bagi Tottenham Hotspur. Jadi yang penting mereka tidak ingin kalah di game North London Derby ini ya, ketika mereka saling bertemu ya. Saya sedikit kesulitan tadi untuk berbicara karena memang saya juga kecewa ya dengan kekalahan Arsenal. Teman-teman tahu bahwa saya adalah fans dari Arsenal dan diehard fans. Saya mengikuti Arsenal sejak 89 ketika Arsenal bermain yang dikategorikan boring football, menangnya lebih banyak dengan skor tipis. Sekarang Arsenal bermain dengan sepak bola yang mirip seperti itu, tapi lebih parah. Ya, kenapa lebih parah nanti saya jelaskan. Nah, oleh karena itu saya berhati-hati ketika ingin menganalisa game ini karena saya ingin berbicara dan menganalisa dan membahas seadil-adilnya. Oke, pertama kita harus tahu dulu bagaimana standing dari kedua klub. Tottenham number 1, luar biasa klub ini ya. Jose Mourinho yang dibilang adalah pelatih yang mengandalkan sepak bola bertahan, tapi ternyata timnya saat ini bisa berada di peringkat nomor 1 untuk sementara. 23 gol. Ini saya salah lihat atau tidak ya? Oh enggak, 23 gol loh total yang Tottenham telah cetak. Gila gak? Coba, dan ini salah satu tim yang produktif setelah Liverpool dan juga Chelsea. Let's see Arsenal. Ya, berapa gol dulu nih yang Arsenal cetak? 10 ya, double digit nih. Saya kira cuma 10 gol teman-teman. 10 gol yang Arsenal sudah cetak dari 11 pertandingan. Kemasukan 14 gol. Ya, ini Arsenal tim menyerang atau bertahan nih? Sepertinya Arsenal nih yang tim yang bertahan ya. Atau memang mereka tidak bisa menyerang dan juga tidak bisa bertahan karena mencetak 10 gol, kemasukan 14 gol. Tottenham kemasukan berapa gol? 9. Tottenham kemasukan 9 gol. Ini saya tidak bluffing atau saya tidak bercanda atau saya tidak membuat sensasi. Saya baru tahu nih Tottenham ternyata cuman kemasukan 9 gol nih teman-teman. Ya, defense terbaik saat ini yang mereka miliki di English Premier League. Oke, sekarang kita berbicara soal jalannya pertandingan. Let's see the lineup ya. Lineup ini menarik untuk kita pertama lihat dan kita menganalisa seperti apa kedua pelatih ini ingin menerapkan taktiknya. Tottenham kiper sudah pasti Lloris ketika ia fit, Aurier, Alderweireld, Dyer, Reguilon. Oke, Sissoko, Højbjerg, Bergwijn, Lo Celso, Son, Harry Kane. Ya, ini kalau dilihat dari lineup Tottenham, ini jelas nih mau mencari kemenangan. Cara kemenangannya seperti apa? Tentu mengandalkan Højbjerg dan juga Sissoko untuk menjegal para pemain Arsenal yang coba untuk memberikan passing dari tengah. Lo Celso adalah pemain yang akan coming from behind secara tiba-tiba, bukan untuk skor, tapi untuk memberikan passing karena Ndombele tidak bermain dari awal. Kemudian Bergwijn pergerakannya juga diandalkan untuk mengecoh para pemain di lini pertahanan Arsenal. Son we know to score goals, Kane to score and then to assist. Arsenal menarik, Leno seperti biasa di penjaga gawang, Gabriel dan Holding. Saya selalu kritis tentang Gabriel bahwa saya tidak yakin ia akan menjadi pemain yang bagus di Arsenal dan itu terbukti lagi di game ini. Tierney dan Bellerin ya, memang tidak ada pilihan lain dari Arsenal kecuali kedua fullback ini. Xhaka and Partey ya, Partey cannot party. Lacazette, Saka dan juga Willian, kemudian Aubameyang. Aubameyang sudah lama banget tidak mencetak gol dan saya juga agak sedikit bingung. Ini adalah top scorer dari Arsenal musim lalu, tapi musim ini kita lihat ia sedikit sekali baru mencetak gol. Saya kira di Premier League juga pemain ini tidak banyak mencetak gol, 2 gol ya, betul, baru 2 gol yang dicetak oleh Aubameyang. Mengkhawatirkan sekali. Oke, saya berbicara sekarang bagaimana dulu ya kedua tim ini bermain. Tottenham Hotspur seperti biasa tidak akan memberikan ruang bagi para pemain tim lawan ketika mereka coba menyusun serangan dari tengah. Ya, kalau kita melihat dari cara Mourinho menurunkan para pemainnya, di sini terlihat ia ada 2 ball winner.
ya, Højbjerg dan juga Lo Celso. Memang Lo Celso juga aktif menyerang, tapi kalau kita perhatikan ia banyak juga mencoba untuk merebut bola dari kaki para pemain Arsenal. Artinya Sissoko yang diandalkan untuk movement ke depan. Dari Arsenal, ya, Xhaka, Partey dan juga Lacazette. Yes, Xhaka, Partey dan juga Lacazette yang sebetulnya diplot untuk juga memenangi bola atau merebut bola dari kaki para pemain Tottenham Hotspur. Nanti saya jelaskan ya pada saat saya membahas lebih dalam lagi tentang pertandingan tersebut. Kenapa saya jelaskan bahwa Lacazette juga diplot oleh Arteta sebagai salah satu pemain untuk merebut bola di lini tengah? Karena ia berhasil melakukan hal tersebut beberapa kali di game ini. Bisa merebut bola dari kaki Son, dari Lo Celso, bahkan juga dari Højbjerg. Tapi sayangnya, sebagai salah satu pemain yang juga diharapkan untuk mencetak gol, Lacazette yang mendapatkan 2 peluang tidak bisa menyelesaikan peluang tersebut untuk menjadi gol. Dan kita tahu di game ini bahwa Aubameyang sama sekali tidak mendapatkan peluang on target. Ada 1 peluang tapi off target. Itu juga saya kira di babak kedua. Nah, secara permainan memang Tottenham Hotspur jelas kalah dari segi penguasaan bola. Ya memang Mourinho tidak pernah fokus agar timnya justru banyak menguasai bola, tapi bagaimana timnya ini bisa melakukan passing hanya dengan 2-3 sentuhan, kemudian menekan tim oposisi di lini pertahanan. Dan juga yang saya pahami bahwa Mourinho selalu dalam taktiknya itu akan membuat timnya bermain efektif dari urusan bertahan, ya, karena yang beberapa kali saya ikuti penyampaian Mourinho di presscon setelah atau sebelum pertandingan, bahwa ia ingin timnya bukan hanya menyerang, tapi bagaimana bisa bertahan secara benar dan baik. Karena dengan hanya menyerang, kemudian tidak bisa mencetak gol, namun ketika di counter timnya kebobolan, nah itu bisa membuat timnya kehilangan poin dan bisa saja kalah dalam sebuah pertandingan. Jadi Mourinho ini sangat terfokus agar timnya ini bermain rapi di lini pertahanan, dan dia berhasil di game ini kembali membuktikan bahwa ball possession is not the only thing that matters. Bukan hanya ball possession yang penting, tapi bagaimana efektivitas untuk melakukan passing dan transisi dari bertahan ke menyerang. First goal dari Tottenham Hotspur kita bisa melihat pada saat Son berlari dengan bola, ada pergerakan, saya kira apakah itu De Reguilon ke kiri dan juga Bergwijn ke kanan. Ya, itu mengalihkan perhatian para pemain Arsenal. Mungkin mereka mengira ya di defense bahwa Son akan passing, tapi ternyata Son shooting dan itu berhasil. Shooting tersebut ia konversikan menjadi gol. Pertanyaannya, kenapa tidak ada pressure dari pemain Arsenal di lini tengah? Nah, ini kan bahaya. Artinya apa? Para pemain Arsenal ini terpancing dengan deep defending dari para pemain Tottenham Hotspur. Mereka bergerak dari tengah melalui Xhaka ataupun Partey untuk mencoba membuka defense dari Tottenham Hotspur. Kan ada 1 chance dari Partey, tendangan jarak jauh yang off target. Nah, udah itu saya tidak melihat nih peran dari Xhaka efektif. Ia sepertinya bergelut, ya kan? Bukan mencoba merecover bola. Beberapa pelanggaran yang ia lakukan ini bukan agresif tapi kasar ke Kane dan juga ke Son. Saya mencatat ada 3. Ia mendapatkan 1 kartu kuning. Jadi efektivitas lini tengah Arsenal ini tidak terlihat saat Arteta menempatkan 2 ball winner di tengah, pemain untuk merebut bola. Yang ada mereka tidak bisa berkembang. Partey saya kira cedera ya, sehingga ia ditarik di awal babak kedua atau sebelum babak pertama berakhir. Sebelum babak pertama berakhir kayaknya. Ceballos masuk. But still there is no true pass from the middle. Yang ada Arsenal coba menyerang dari kedua sektor flank mengandalkan crossing-crossing, tapi itu mudah saja dihalau oleh para pemain Tottenham Hotspur. Mereka justru banyak melakukan clearance dengan memenangi duel-duel di udara. And then kita lihat second goal of Tottenham Hotspur, sama lagi nih, ya kan, Son berlari tidak ada pressure dari tengah. Kemudian ini nih yang beberapa kali nih sudah saya tegaskan di video-video saya tentang Arsenal. Kenapa para pemain Arsenal itu lebih sering memperhatikan pemain dari tim oposisi ini pada saat menguasai bola, tapi bukan pemain dari tim oposisi yang melakukan pergerakan tanpa bola. Seperti Kane yang melakukan pergerakan tanpa bola, ini tidak diperhatikan oleh Gabriel ataupun Holding. Mereka terfokus kepada Son. Sehingga Son pada saat memberikan passing kepada Kane sedikit terlambat bagi Gabriel untuk menutup ruang shooting dari Kane, dan ia bisa mencetak gol yang luar biasa, merubah skor menjadi 2-0. Setelah itu tentu Tottenham Hotspur akan fokus di defense. Buat apa lagi menyerang? Sudah unggul 2-0, kecuali Arsenal tadinya bisa memperkecil ketertinggalan mereka, tapi kan nggak bisa. Bagaimana cara menyerangnya itu hanya mengandalkan crossing-crossing dari kedua sektor sayap. Ini sudah dibaca. Ya, memang Tottenham Hotspur tidak bisa melakukan covering di tengah karena para pemain Arsenal ini tidak memberikan true pass di tengah, dan pergerakan para pemain Arsenal di tengah ini pasif bukan aktif.
Nah ini menjadi persoalan besar bagi Arsenal. Itu yang saya selalu jelaskan bahwa Arteta nih sudah tidak memiliki alternatif lain kecuali menerapkan attacking from the flank atau menerapkan attacking with long ball. Ini sudah dibaca oleh para pemain tim lawan. Dan ini ketiga kalinya berturut-turut Arsenal hanya bisa menciptakan 2 peluang on target. Wah bahaya banget ini. Ini tanda-tanda tim calon degradasi. Saya tidak bluffing lagi. Ini tanda-tanda tim yang calon degradasi. Kalau cuma hanya bisa menghasilkan 2 peluang on target. 3 pertandingan terakhir loh. Arsenal hanya bisa menciptakan 2 peluang on target. Kan bahaya ini. Dalam 3 pertandingan terakhir di mana Arsenal hanya bisa menciptakan 2 shot on target di Premier League, mereka hanya bisa mencetak 1 gol. Where is Aubameyang, the so-called legend atau new legend of Arsenal atau calon legend? Ya kan, teman-teman tidak pernah mendengarkan analisa-analisa saya secara bijak. Saya selalu menjelaskan bahwa Arsenal minim kreativitas dalam menyusun serangan. Dan saya sudah di video terakhir saya tentang Arsenal menegaskan bahwa kreativitas itu bukan hanya mengandalkan playmaker, tapi how you pass the ball, ya kan? How you make the transition dari bertahan ke menyerang. Itu yang dimiliki oleh para pemain Tottenham Hotspur. Mereka tahu passingnya harus kemana. Mereka tahu pergerakannya harus kemana. Nah itu artinya apa? Improvisasi dalam melakukan serangan. Artinya apa? Kreatif. Artinya apa? Mengandalkan kecerdasan. Nah Arsenal ini otot aja. Kalau mau bergelut, main di wrestling match, ya bolehlah main otot. Ini kan otak juga harus diandalkan dalam membuka ruang pertahanan dari tim-tim oposisi. Nah ini yang saya kira perlu dibenahi oleh Arteta. Bagaimana ia bisa melakukan variasi bagi timnya dalam menyusun serangan. Kalau enggak, ya itu dia. Arsenal ini hanya main agar tidak kalah, bukan untuk mencari kemenangan. Jadi ini kebalikan sekarang. Arsenal dan Tottenham Hotspur di bawah Mourinho. Kan orang pada menilai bahwa ini Mourinho dengan Tottenham Hotspur pasti ini Tottenham bertahan terus. Ternyata banyak loh Tottenham mencetak gol. Sedikit loh mereka kemasukan gol. Nah itulah maka itu saya selalu konsisten bahwa bukan hanya tim harus mengandalkan cara menyerang yang benar, tapi juga seni bertahan yang baik. Itu sangat penting. Ketika balance itu sudah ditemukan, nah disitulah tim bisa menjadi salah satu calon juara. Nah sekarang itu sudah ditemukan oleh beberapa tim. Liverpool, ya kan, Chelsea, Tottenham Hotspur, Arsenal, come on. Just 10 goals in 11 games, ini sudah belasan game. Ya, ini tanda-tanda nih calon degradasi. Ya semoga jangan dong, ini kan tim favorit saya. Ya coba, bukan berarti Arteta harus keluar. Arteta harus diberikan waktu untuk melakukan perubahan. Ya minimal sampai bulan Januari. So we wait the next matches of Arsenal. Jika Arsenal kalah lagi di next match, ya saya harus bilang good luck to Mikel Arteta jika ia tetap bisa bertahan sebagai manajer Arsenal. No hate, only football, salam sepak bola N. Satu lagi sebelum saya lupa, Mourinho is still the special one. Thank you for watching.